Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, selamat pagi. Anak-anak yang sholih dan sholihah kelas 2 semester ganjil MI Al-Khairiyah 02 Semarang. Marilah anak-anakku, karena waktu kita belajar sudah akan dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Ya Allah, berikanlah aku kepandaian dan jauhkanlah aku dari kejahatan yang ada pada diriku. Amin ya rabbal alamin. Ya, berdoa selesai. Mari kita simak layar berikutnya untuk melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Materi kita kali ini adalah muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu berisi tentang tema 3, subtema 3, tugasku sebagai umat beragama. Yang pertama adalah kosakata tentang keberagaman umat beragama di sekolah. Anak-anakku, apakah kamu pernah membaca teks tentang budaya? Teks itu adalah merupakan bacaan yang berisi tentang budaya. Misalnya, budaya tolong-menolong. Ada banyak kosakata tentang budaya di Indonesia. Nah, berikut ini contoh kosakata tentang budaya dan juga artinya ya. Mari kita lihat layar berikutnya. Contoh kosakata tentang budaya dan artinya. Kata berikut ini adalah budaya, artinya adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi kebiasaan. Ya, ingat, budaya merupakan sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi satu kebiasaan. Berikutnya adalah tolong-menolong. Tolong-menolong artinya adalah saling membantu. Ya, kemudian gotong royong merupakan bekerja sama bersama-sama saling membantu untuk kepentingan bersama pula. Ya, jadi tolong-menolong saling membantu artinya kedua belah pihak saling melakukan bantuan. Ya. Kemudian gotong royong merupakan bekerja secara bersama-sama, saling membantu untuk kepentingan bersama pula. Ya, jadi keuntungannya dimiliki oleh kedua belah pihak. Begitu ya. Selanjutnya adalah dengan membaca teks kita dapat menemukan banyak sekali informasi. Nah, anak-anakku, jadi dengan membaca keuntungan kita sangat banyak, yaitu kita banyak sekali akan menemukan banyak informasi atau pemberitaan atau kabar terbaru atau sesuatu ilmu baru. Misalnya, teks tentang kerukunan antar umat beragama. Ya, kamu dapat menemukan informasi dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang teks tersebut. Ya, jadi ketika kalian rajin membaca soal, misalkan ya, kamu dapat melatih, mengasah ingatanmu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam sebuah teks
ataupun yang ada terdapat pada soal-soal yang nanti akan kalian kerjakan. Berikutnya adalah contoh yang pertama, bagaimana cara menghormati teman yang berbeda agama? Nah, ini misalkan kalian bisa atau kalian menemukan soal yang seperti ini. Nah, dengan membaca, maka kamu akan bisa menjawab bentuk pertanyaan apapun. Ya, jawabannya adalah caranya tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Baik agama apapun ya, terutama agama kita yaitu agama Islam. Maka kita tidak boleh mengganggu teman kita yang sedang melakukan ibadah ataupun ritual agama apapun. Yang kedua, soal yang kedua misalkan ya, apa tugasmu sebagai umat beragama? Nah, jawabannya sangat mudah, yaitu dengan cara menjaga kerukunan antar umat beragama. Jadi, saling memberi penghargaan atau saling menghargai antar umat yang lain selain agama Islam. Jadi kita tidak boleh memberikan sesuatu pendapat yang jelek atau pendapat yang merupakan pendapat hinaan atau ejekan terhadap agama yang ada di Indonesia ini ya, terutama agama selain Islam. Karena dengan menjaga kerukunan maka kita tanpa sengaja adalah menjaga kerukunan seluruh umat beragama ya anak-anakku. Selanjutnya adalah materi yang kedua yaitu B, rute perjalanan berdasarkan daerah. Rute adalah jarak atau arah yang harus dilalui ya. Jadi kamu dapat menjelaskan rute perjalananmu. Misalnya, rute perjalanan berangkat ke sekolah. Jadi saat berangkat ke sekolah itu kalian melihat seluruh lingkungan yang ada di sekitar perjalanan kita. Jadi tidak hanya duduk manis tanpa melakukan aktivitas apapun. Nah, saat menjelaskan rute, sebutkan arah yang kamu lewati. Kalaupun tidak tahu, tanyakan kepada ayah ataupun bunda ataupun seseorang yang mengantar kita ke sekolah. Sebutkan juga tempat-tempat yang kamu lewati. Sebutkan semua arah dan tempat hingga kamu tiba atau sampai ke tujuan, yaitu ke sekolah, baik di sekolah maupun di tempat-tempat yang lain ya. Sering beraktivitas, sering melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada orang tua merupakan sesuatu yang positif, sesuatu yang baik. Tapi ingat, tahu diri ya, karena orang yang kita tanyakan juga harus konsentrasi mengarahkan kendaraan ya, jadi mereka pun juga harus hati-hati. Maka anak-anakku, membaca merupakan aktivitas yang positif dan menambah ilmu. Dengan membaca kita tidak perlu bantuan orang lain dengan banyak bertanya. Ya. Nah, itulah materi terakhir dari pembelajaran bahasa Indonesia kita pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa menyimaknya dengan jelas dan akan menambah wawasan kalian tentang apa manfaat kita dalam membaca teks ya. Nah, tugas anak-anak ada di Google Form yang nanti akan Ustazah kirimkan hari ini ya. Nah, terima kasih atas perhatian dan kerjasama anak-anak semua. Dan juga tidak lupa ayah ataupun bunda yang sudah mendampingi anak-anak kami belajar di rumah. Dan tetap semangat ya. Semoga Allah selalu memberi perlindungan kepada kita semua untuk menambah ilmu
dan meraih ilmu tersebut dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang kita lakukan bersama ini bermanfaat bagi kita bersama. Ustazah akhiri, mari kita lantunkan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.